يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hari ini kita akan membicarakan satu doa yang seharusnya kita baca pada setiap sholat fardu kita. Dibacakan pada waktu kita sujud, bisa pada salah satu sujud kita pada sholat fardu itu, atau kita baca pada seluruh sujud. Dalam hadis, doa ini dibaca untuk mendatangkan rizki yang luas. Diriwayatkan dari Imam Al-Baqir alaihi salam, ia berkata kepada Zaid as-Sahan, "Ud'u li rizqi fil maktubah wa anta sajidun." Berdoalah untuk memperoleh rezeki dalam solat-solat fardu kamu, solat-solat wajib kamu, dalam keadaan kamu sujud. Doa ini pendek sehingga setiap orang bisa menghafalkannya. Mungkin karena pendeknya, maka salah seorang ulama besar di Irak memasukkan dalam fatwanya tentang bimbingan sholat untuk membaca doa ini pada sujud-sujud kita. Di samping bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dianjurkan membaca doa ini. Sekali lagi, doa ini pendek dan mudah dihafal. Kalau saya mengajarkan doa ini itu karena saya sudah mempraktekannya juga, dan saya lazimkan setiap sholat fardu. Dalam sujud sholat fardu itu kita juga bisa membaca doa pendek, misalnya di ujung sebelum kita selesai, Ya Latif irham abdaka dhaif, wahai yang maha lembut, sayangilah hambamu yang lemah ini. Itu yang biasa juga kita lazim amalkan. Nah, kalau doa ini kita bacakan boleh saja pada sujud yang terakhir atau pada setiap sujud juga. Ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin, urzuqni warzuq iyali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim. Lagi pendek. Mungkin yang cerdas di sini begitu mendengar sudah apa? Ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin, urzuqni warzuq iyali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim. Kita kan sudah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhanallah subhanallah subhanallah, ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin, urzuqni warzuq iyali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim. Wahai yang paling baik untuk diminta tolong, wahai yang paling baik dalam memberi, berilah rezeki kepadaku dan berilah rezeki kepada keluargaku dari limpahan anugerahmu, karena sesungguhnya engkaulah pemilik anugerah yang besar. Itu terjemahnya. Ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin, urzuqni warzuq iyali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim. Gampang hafal. Nanti sebelum kita akhiri pengajian ini kita ulangi ini 3 kali. Pulang kita sudah hafal.
Keluar dari masjid ini kita udah hafal. Sampai di ujung jalan ini udah hilang lagi. Satu lagi doa untuk memperoleh rezeki yang luas. Selalu saya menambahkan kata yang luas, karena semua kita ini sebetulnya memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita memperoleh. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang merayap kecuali Allah berikan rezeki kepadanya. Jadi semua mendapat rezeki. Dan kita meminta agar Allah memberikan kepada kita rezeki yang luas. Rezeki itu umumnya kita pahami harta, kekayaan, uang lah kalau sekarang. Tapi dalam Al-Quran, rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga ilmu, pemahaman kita, pengertian. Seperti dalam doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tuhan, tambahlah saya ilmu dan berikanlah rezeki kepada saya berupa pengertian. Jadi rezeki itu tidak selalu berupa harta, tapi juga bisa berupa ilmu. Menurut Alvin Toffler, sesuai dengan perkembangan zaman, yang disebut kaya itu berganti-ganti. Dulu katanya pada zaman pertanian, ketika kebanyakan kita petani, peladang, mengelola alam, yang disebut orang kaya itu ialah orang yang punya tanah yang banyak. Tanah itu ukuran kekayaan. Tapi itu untuk orang yang hidup di zaman agrikultural. Untuk orang-orang yang tinggal di padang pasir, dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling kaya itu yang paling banyak memiliki kebun-kebun kurma. Masyarakat itu masyarakat yang beternak. Yang paling kaya adalah yang paling banyak ternaknya, yang paling banyak untanya, itu yang paling kaya. Kemudian datanglah satu zaman pada masyarakat industri. Orang bikin pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan. Sekarang ukuran kekayaan adalah uang. Yang paling banyak uangnya itu yang paling kaya. Walaupun tanahnya banyak, kalau uangnya sedikit dia tidak dihitung kaya. Sehingga pada permulaan zaman industri, orang-orang yang punya tanah menukar tanahnya dengan uang. Di Indonesia juga sekarang, orang-orang yang punya sawah itu mengubah sawahnya menjadi uang. Di kampung-kampung mereka ubah sawahnya menjadi ojek. Dan setelah sekian lama sawahnya hilang, ojeknya juga rusak. Indonesia masih berada pada zaman ini nih, ukuran kekayaan itu uang. Pada negara-negara lain, uang sekarang bukan lagi ukuran kekayaan. Sekarang yang paling kaya ialah yang memiliki informasi. Mereka sudah sampai kepada warzuqni fahma. Kalau kita masih warzuqni mala, berilah rezeki kepadaku berupa harta. Mereka sekarang ini mengubah bahkan uang itu menjadi informasi. Nanti informasi itu diubah lagi jadi uang. Orang yang paling kaya sekarang di dunia ini, dan kayanya dengan jujur gitu, bukan dengan mengambil harta negara. Orang yang paling kaya di dunia ini itu Bill Gates, karena program Microsoft, program-program komputernya. Dia sendiri kayaknya sudah tidak tahu lagi berapa ukuran kekayaan. Itu penghasilannya 1 tahun, Bill Gates itu kalau dihitung dengan uang, lebih besar daripada anggaran Indonesia ini. Itu penghasilannya dalam 1 tahun. Dan dia tidak punya tanah.
tidak punya duit, yang dia jual informasi. Informasi itu modal. Kembali ketika kita berdoa dengan doa tadi itu, ya Allah berilah rezeki kepadaku yang luas. Yang dimaksud dengan rezeki itu tidak hanya duit, juga informasi. Dan bukan hanya rezeki-rezeki yang tampak saja, tapi juga rezeki-rezeki yang tidak tampak. Ilmu adalah rezeki yang tidak tampak. Kenikmatan ruhaniyah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dekat dengannya, itu juga rezeki yang besar. Kalau seorang sufi berdoa memohon diberi rezeki, yang dimaksud itu bukan emas, perak, harta, kekayaan, tapi ingin diberi kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin diliputi dengan kasih sayangnya, ingin dijaga terus menerus dalam penjagaan kasih sayang Allah. Buat mereka itu rezeki yang paling besar. Kita selalu berpikir rezeki itu kepada kekayaan saja, dan tidak pernah membayangkan rezeki itu berupa rezeki ruhaniyah, anugerah-anugerah batiniyah yang Allah berikan kepada orang yang dicintainya. Di perpustakaan Mutahari itu ada sebuah buku yang paling lecek, karena tampaknya dilihat oleh anak-anak Mutahari setiap hari, setiap pagi. Buku itu berisi takwil mimpi. Mungkin setiap pagi anak Mutahari itu kalau mimpi, guru-guru ke perpustakaan itu cari apa artinya. Di rumah saya punya buku juga takwil mimpi, tapi dalam bahasa Arab, dan saya simpan di kamar tidur saya. Tadi pagi juga saya bangun buka lagi tuh. Saya mimpi saya berkumpul dengan Abdurrahman Wahid Gus Dur, beberapa orang, kemudian saya mengeluarkan harimau. Saya mau cari apa harimau itu, An-Namar. Artinya tidak akan saya beritahukan. Baca saja buku itu. Itu kalau di perpustakaan, buku takwil mimpi itu ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Sirin. Dan menurut para ahli ilmu jiwa, penganut psikoanalisis, orang-orang Freudian, takwil mimpi Ibnu Sirin itu sangat sesuai dengan penelitian ilmiah belakangan. Jadi kalau orang-orang Freudian mengartikan mimpi sebagai perlambang, dan arti dari lambang itu satu persatu mereka jelaskan, itu apa yang dilakukan oleh Ibnu Sirin juga pada beberapa hal sesuai dengan penelitian mutaakhir. Di luar biasa itu ilmunya Ibnu Sirin. Sampai sekarang Ibnu Sirin itu hidup ratusan tahun yang lalu. Sampai sekarang itu bukunya kan masih dibaca orang-orang di seluruh dunia. Takwil mimpi Ibnu Sirin yang diterjemahkan oleh Mizan itu diterjemahkan dari bahasa Inggris, kan dari bahasa Arab. Jadi sudah diterjemahkan kepada ratusan bahasa. Dalam riwayatnya, Ibnu Sirin itu ummi, buta huruf. Orang menulis takwil mimpi segitu tebal, ternyata orang yang buta huruf. Dan bukan ulama. Pekerjaan dia sehari-hari tukang jualan kain, jualan tekstil. Dari mana dia dapat ilmu tentang mimpi itu? Itu rezeki ruhaniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah ruhaniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena satu peristiwa. Ini pada suatu hari dia jualan kain itu. Waktu itu kalau orang beli kain, tukang kain itu mengantarkan kain itu ke rumahnya. Selain dia jualan di toko, kalau ada yang beli diantar juga kain itu ke rumahnya. Tokonya ditinggalkan saja, tidak ada yang mau curi di zaman itu. Satu saat kita masuklah ke toko itu seorang perempuan. Cantik itu perempuan. Kita kalau membawakan cerita lama, lalu ada perempuan, pasti perempuannya itu cantik. Seperti wartawan-wartawan kita juga. Kalau ada cerita, ada seorang perempuan diperkosa, selalu ditambahkan perempuan cantik.
terbunuh dalam keadaan bugil. Tapi ini benar cantik. Cantiknya relevan dengan pembicaraan. Sehingga Ibnu Sirin itu jatuh cinta kepadanya. Dan tampaknya si perempuan itu pun suka juga kepadanya. Perempuan itu tahu kalau dia dicintai. Seperti juga laki-laki tahu kalau perempuan itu mencintainya. Kalau di sini sering ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, gimana? Saya ini tidak yakin pacar saya itu mencintai saya, kan? Apa yang harus saya lakukan? Kasihan itu, orang itu tidak memiliki emotional intelligence. Sebetulnya kita tahu orang itu suka sama kita atau tidak, tahu. Jadi dua-duanya udah sama suka ini. Dan sekarang Ibnu Sirin harus mengantarkan kainnya itu ke rumah. Tiba-tiba dia teringat, ini godaan untuk berbuat maksiat. Kalau dia antarkan itu ke rumahnya, tidak tahulah apa yang akan dilakukan di rumah perempuan itu. Disuruhnya perempuan itu pergi duluan, dia akan menyusulnya. Lalu dia berusaha datang ke rumah perempuan itu lewat lorong-lorong air di bawah tanah, pembuangan air kotor itu lewat situ, sehingga ketika keluar tubuhnya itu penuh dengan air yang kotor dan bau. Jadi begitu sampai di rumah perempuan itu mengusirnya karena baunya dan karena kotornya. Dan dari situlah dia diselamatkan dari kemaksiatan yang sudah mulai tergetar dalam hatinya. Nah, karena dia menghindari maksiat seperti itu, Allah anugerahkan kepadanya ilmu ta'wil mimpi. Ibn Arabi dalam bukunya Fususul Hikam menyebut hikmah seperti itu, mengetahui takwil mimpi disebut sebagai hikmah Yusufiyah. Karena Nabi Yusuf alaihissalam dianugerahi Allah rezeki ruhani mengerti takwil mimpi. Ketika teman di penjaranya berkata kepada Nabi Yusuf, saya bermimpi membawa buah-buahan di atas kepala saya di istana raja. Kata Nabi Yusuf, sebentar lagi kamu akan dihukum mati. Memang betul, dan dihukum mati. Dan memang sejak kecil Nabi Yusuf itu memperoleh mimpi-mimpi yang ajaib. Yang bisa bermimpi melihat 11 bintang dan bulan semua sujud kepadanya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukabau wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dan mengapa Nabi Yusuf juga mendapat anugerah ruhaniyah, bisa mengerti mimpi? Karena beliau pun pernah menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika istri Perdana Menteri mengajaknya berkencan, Yusuf menolaknya kan? Karena takut kepada Tuhannya. Inni akhafu rabbi laula ra'a burhana rabbi. Sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat bukti dari Tuhannya. Tidak dalam Quran ini, dalam kitab-kitab tafsir diceritakan ketika Zulaikha itu mengajak Yusuf berkencan, di rumahnya itu ada berhala-berhala besar juga. Itu Zulaikha itu sebelum mengajak Yusuf berkencan, dia ambil kain, dia tutup kepala berhala itu. Tutup kepala berhala itu. Ketika Yusuf bertanya, kenapa ditutup? Dia malu karena melihat berhala-berhala itu, dengan matanya melihat itu kan, ditutup. Kata Nabi Yusuf, engkau malu kepada berhala yang tidak bisa melihat, bagaimana mungkin aku tidak malu kepada Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Dan karena Yusuf menghindari maksiat itu, jadi maksiatnya mirip juga seperti maksiatnya Ibnu Sirin itu. Nabi Yusuf sampai berkata, ya Allah, penjara lebih aku sukai dari godaan perempuan-perempuan itu. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada ajakan mereka. Dan akhirnya Yusuf alaihissalam masuk penjara.
Tapi karena berhasil menghindari maksiat itulah Nabi Yusuf memperoleh anugerah ruhaniah. Karena itu Ayatullah Mazohiri dalam bukunya Jihadun Nafs mengatakan salah satu syarat kalau kita ingin memperoleh anugerah ruhaniah ialah menghindari maksiat, menjauhi maksiat. Allah akan berikan kepada kita anugerah ruhaniah. Kalau Anda ingin memperoleh hikmah batiniah, jauhilah maksiat-maksiat itu. Salah satu maksiat yang pertama kali harus Anda jauhi adalah maksiat lidah. Karena itulah Siti Maryam alaihassalam puasa bicara dulu sebelum Allah memberikan anugerah kepadanya. Nabi Zakaria alaihissalam juga dalam Al-Quran puasa bicara dulu. Karena itu saya pikir sulit sekali orang seperti saya ini sebagai mubalik yang kerjanya ngomong aja memperoleh anugerah ruhaniah itu. Terlalu banyak dosa dari omongan itu. Mungkin saya baru mulai puasa bicara nanti aja saya sudah meninggal dunia. Nah, kita kembali kepada doa ini. Ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin urzuqni warzuq iyali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim. Ayatullah Sistani, Ayatullah Sayyid Husain Fadlullah di dalam buku fatwanya mengharuskan kita membaca doa ini di dalam sujud-sujud kita pada waktu sholat fardu. Mungkin para Ayatullah itu berharap para pengikutnya itu nanti punya rezeki yang banyak, baik rezeki ruhaniah maupun rezeki lahiriah. Yang paling bagus itu kan kita ilmu juga banyak, harta juga banyak. Itu tadi itu akhirnya saya sebutkan juga takwil mimpi itu. Itu takwil mimpinya bisa macam-macam di situ ada tafsirannya, tapi saya ambil satu aja. Katanya akan memperoleh rezeki dari seorang yang fasik. Jadi dapat rezeki dari orang yang durhaka. Dan di situ ada Gus Dur. Kayaknya Gus Dur udah dapat. Saya yang belum. Rezeki dari orang yang fasik. Itu kalau kita melihat singa atau harimau di dalam mimpi. Tapi arti yang lain akan ada musuh yang jahat yang sedang mengawasi kita. Kalau kita berhasil menaklukkan harimau itu dalam mimpi, katanya itu berarti kita bisa mengalahkan musuh kita. Kalau kita menunggangi harimau itu, kita akan menikah dengan seorang perempuan yang fasik. Mungkin perempuan yang suka nyakal. Kalau kuliah, kita kembali lagi ke sini ya. Kepada doa ini, ya khairal mas'ulin, wahai yang paling baik untuk diminta tolong. Wa ya khairal mu'tin, wahai yang paling baik ketika memberi. Urzuqni, berilah rezeki kepadaku. Warzuq iyali, berilah rezeki kepada keluargaku. Min fadlik, dari limpahan anugerahmu. Fa innaka dzul fadlil azim, karena engkaulah pemilik anugerah yang agung. Satu lagi doa dibaca ketika sholat malam. Wa anta sajid, dan engkau dalam keadaan sujud. Diriwayatkan oleh Abu Bashir, aku mengadu kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam tentang kefakiranku, dan aku bermohon kepadanya untuk mengajarkan kepadaku doa untuk memperoleh rezeki. Maka dia ajarkan doa ini, dan setelah itu aku tidak pernah dilanda kefakiran lagi. Yaitu bacalah qul fi sholatil laili wa anta sajid. Bacalah dalam salat malam Anda dan Anda dalam keadaan sujud. Ya khairu mal'uin wa ya khairu mas'ul wa ya awsa'a man a'ta
wa ya khaira murtaja urzuqni wa ausi alayya min rizqik wa sabbib li rizqan min qibalik innaka ala kulli syai'in qadir. Dan ini katanya dibaca pada sujud yang kedua pada rakaat yang ke-8. Ini kan salat malam itu sampai rakaat yang ke-8 itu salat malam kita, karena setelah itu salat syafa, setelah itu lagi salat witir. Jadi pada sujud yang kedua pada rakaat yang ke-8 baca ya khairu mad'uwin wa ya khairu mas'ul. Wahai yang sebaik-baiknya diseru, wahai yang paling baik untuk diminta tolong, wahai yang paling luas dalam memberi, wahai yang paling baik sebagai tumpuan harapan, berilah rezeki kepadaku dan luaskanlah rezekimu itu, dan berikanlah kepadaku jalan-jalan untuk memperoleh rezeki dari anugerahmu. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Wasabibli, berilah kepadaku sebab-sebab jalan-jalan untuk memperoleh rezeki itu dari hadiratmu. Ya khairum mad'uwin wa ya khairum mas'ul wa ya awsa'a man a'ta wa ya khairum murtaja urzuqni wa ausi alayya min rizqik wa sabib li rizqan min qibalik innaka ala kulli syai'in qadir. Ada doa untuk memohon rezeki yang panjang dalam Sahifah saja dia. Kalau Anda udah punya buku itu ada di situ doa untuk memperoleh rezeki yang luas.